Berita mainstream mungkin Bapak. Saya tahun 2023 udah ketemu dengan Norma Risma. Waktu itu podcast yang beliau sering ke podcast, sudah sampai 20 juta penonton di podcast. Dan saya tanya, apalagi selain podcast yang bisa kamu ceritakan kepada saya dan tim kreatif saya. Dan yang membuat saya tertarik bahwa biasanya kasih sayang itu datang dari ibu, datang juga dari ibu ke anak. Tapi ini terbalikannya, anak ke ibu. Sampai sekarang hubungan sampai sekarang Tisa sangat mencintai ibunya. Udah terjadi seperti ini, masih sangat cintai ibunya, masih pingin ajak ibunya untuk umroh. Jadi itu yang membuat saya tertarik, hubungan anak dan ibu gitu. Dan sekarang beliau hanya tinggal bersama bapaknya, dan luar biasa lah. Maksudnya film ini mengajarkan kita banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan. Baik, dan kenapa Pak akhirnya memilih untuk menayangkan film Norma antara mertua dan menantu ini di season film musim libur Lebaran? Sebelum syuting film ini juga saya udah bicara sama sutradara saya, Pak, ini kelihatannya cocok untuk Lebaran. Kita emang desainnya untuk Lebaran film ini. Gitu, dari awal emang udah di planning ini harus di momen Lebaran. Baik, kalau gitu. Dan selanjutnya kita akan bertanya nih ya ke Bapak Guntur Suharyanto, sutradara. Ini kalau menurut dari Bapak ya, dari Pak Guntur, tantangan nih, membuat film Norma ini apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman media semuanya yang saya cintai, yang Pak Dirat cintai dan semua cintai. Terima kasih meluangkan waktu untuk melihat trailer kami yang baru kita launching hari ini ya Pak ya. Ya, hari ini. Semoga pada suka. Tantangan film Norma yang jelas karena ini dari cerita yang asli ya, ada cerita aslinya, terus Normanya juga masih ada. Jadi bagaimana sih membuat film ini menjadi bisa relate dengan para penonton Indonesia gitu. Itu menurut saya yang paling penting adalah ternyata kejadian Norma yang Norma alami sekarang itu ternyata mungkin bisa mewakili orang-orang yang lain juga yang pernah mengalami hal serupa, mirip ataupun sama gitu, tapi yang nggak berani ngomong. Nah ini salah satu message yang kita pengen kasih tahu bahwa bagaimana sih kita harus bersikap gitu, bagaimana sih kita harus mengantisipasi kalau ada kejadian seperti ini gitu. Ya memang ini sebuah tragedi, tapi kan orang harus move on gitu, harus punya solusi. Nah film ini salah satunya bisa menawarkan itu gitu. Selain memang kita mengangkat cerita terinspirasi dari kejadian Norma kayak gitu. Terus yang kedua, buat saya film drama itu selalu personal karena jelas message-nya akan lebih kuat. Nah di film ini saya pengen mengangkat tentang birrul walidain sebenarnya, bagaimana seorang anak tetap harus berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi. Nah di sini menurut saya filmnya sangat universal gitu buat siapapun gitu. Dan film ini adalah point of view dari Norma, bagaimana dia bercerita tentang kejadian-kejadian yang dia alami sampai dia harus seperti apa. Nah semua akan terjawab di film. Seperti itu sih. Ini tadi aku dapat fun fact juga dari Pak Guntur dan Pak Diraj ya, waktu kita ngobrol-ngobrol juga tadi. Ini ternyata setelah banyak film di company sebelum-sebelumnya, akhirnya muncul lagi ini film yang genrenya drama, dan ternyata ini salah satu film dari di company yang hari syutingnya termasuk paling panjang ya, mencapai 28 hari. Betul Pak Diraj dan Pak Guntur? Benar-benar, itu benar. Dan ini apa ada relate-nya dengan tingkat kerumitan syuting film Norma ini? Apalagi kan ini kan juga tadi yang seperti Bapak Guntur dan Pak Diraj bilang kalau ini adalah sebuah film yang berdasarkan inspirasi cerita nyata, dan juga narasumbernya konon katanya Mbak Norma juga hadir ya di lokasi waktu syuting. Itu ada gimana rasanya Pak? Ya jelas waktu kita syuting adegan pernikahan gitu, terus kita mencoba rekonstruksi dengan foto viralnya gitu, dan pas banget nggak tahu kok tiba-tiba Norma sama Bapak datang gitu ya. Terus dia bilang, loh ini kok gue kayak melihat gue waktu itu, dia bilang gitu, persis banget gitu. Ya nggak tahu ya, kita mencoba secara jujur untuk memberikan film ini secara value ataupun karakternya semuanya kayak gitu. Jadi semoga ya
itu menjadi sebuah hal yang menarik buat film ini kayak gitu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Guntur dan Pak Diraj. Oh iya, dan yang yang kedua, kedua, Pak. ini film drama sekian lama setelah di company dari film drama ya. Iya. Betul ya Pak ya. Dan saya lihat memang terima kasih ke Pak Diraj, usahanya sangat-sangat patut kita apresiasi karena buat saya ini film terserius di company. Bagaimana cara men-treatment, bagaimana kita syuting juga sampai 8 hari dan semuanya benar-benar kita bikin semaksimal mungkin film ini gitu. Terima kasih Pak Diraj. Thank you. Boleh di applause. Oke. Di company. Baik, ini selanjutnya kita akan beranjak ke narasumber selanjutnya, ya ini merupakan narasumber dari cerita Norma antara mertua dan menantu ini ya. Norma Risma, selamat sore Mbak Norma gitu. Teh Norma mungkin ya? Teh Norma. Mbak Norma, ada pertanyaan titipan nih Mbak gitu. Kenapa Mbak kok mau sih akhirnya kisahnya yang viral ini akhirnya diangkat ke menjadi sebuah film ya? Apa Mbak Norma nggak takut, maaf mungkin takut traumanya kambuh atau gimana gitu mungkin Mbak? Sebenarnya gini ya Kak, ketika aku mengalami itu kan aku mikirnya kayak kok kenapa aku diselingkuhin sama orang yang paling deket nih sama aku, terus kayaknya kasus kayak aku tuh aku doang gak sih yang ngalamin gitu. Ternyata setelah aku speak up itu banyak banget yang nge-DM aku atau bahkan banyak juga yang komen ternyata mereka juga mengalami kasus yang sama gitu.